成功了，你的愿望达成了。真的成神了！无限的希望和可能，我会打败魔神皇。这个故事的结局。Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donggua Throne of Steel episode 198 nih guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung, Mimin saranin nonton dulu pembahasan episode sebelumnya supaya kalian enggak gagal paham ngikutin kelanjutan alur ceritanya. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kelamaan lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi rebahan. Inilah waktunya kita baku hantam. Sejak Feng Xiu pergi meninggalkan Ling Xuan seorang diri, dia telah mengandung anak pertama mereka, bahkan menghitung hari demi hari untuk menunggu kelahiran putri mereka. Namun Ling Xuan tidak pernah menduga bahwa di dalam tubuh Baiyu alias putri mereka memiliki garis darah klan iblis, sehingga membuatnya diburu oleh pasukan pemburu iblis yang berniat membunuh putri mereka. Dengan adanya fakta tersebut, serta Ling Xuan tidak lagi memiliki pilihan, dia justru secara nekat menancapkan belati pemberian Feng Xiu untuk mengganti garis darah Baiyu menjadi garis darah manusia. Meskipun Ling Xuan sudah memaafkan semua kesalahan Feng Xiu di masa lalu dan memohon tetap tinggal bersamanya demi mengobati rasa kerinduannya, hanya saja Kaisar Iblis menolak permohonan sang istri, bahkan meminta Ling Xuan tidak menemuinya lagi di kehidupan selanjutnya. Di saat Raja Nafsu merasa kecewa dengan keputusan Feng Xiu, serta mengatakan jika penolakannya sama saja membunuh istrinya untuk yang kedua kalinya, bahkan memiliki dosa yang sangatlah besar, sang Kaisar Iblis justru menegaskan, selama 15.000 hari dia selalu saja menolak permintaan Ling Xuan, bahkan rela merasakan 15.000 kali tusukan belati seperti yang dialami Ling Xuan. Tapi jawabannya akanlah tetap sama, dia akan tetap mengejar impiannya menjadi seorang dewa. Bahkan jawaban barusan juga membuat Feng Xiu berhasil melepaskan diri dari ilusi Raja Nafsu. Dalam kondisi kritis, serta dia sendiri belum pernah melihat seseorang menaklukkan 7 raja pendosa, Raja Nafsu lantas menanyakan apa tujuan Feng Xiu sebenarnya. Feng Xiu menjelaskan, sejak para dewa tidak menginginkan dirinya merebut posisi dewa, maka dia telah memilih untuk melewati ujian menara hukuman dewa demi merebut keahlian dari ke-7 dosa terberat dunia, sehingga dirinya bisa menjadi dewa sejati. Menurut sebuah legenda, dahulu kala ada seorang dewa menguasai dosa-dosa melakukan serangan kepada para dewa, serta menyebabkan para dewa jatuh dalam kejadian tersebut, sehingga memaksa dewa pencipta turun tangan memecahkan kekuatan dewa pendosa menjadi 7 bagian, serta menyegel semua kekuatannya di menara hukuman dewa. Bahkan selama jutaan tahun, tidak pernah ada yang bisa mengalahkan dewa pendosa, apalagi mengumpulkan 7 kekuatan dosa asal tersebut. Tepat di saat Kaisar Iblis berniat mengambil keahlian dewa pendosa, keempat proyeksi dewa bergegas untuk menghentikan aksi tersebut dengan alasan bahwa hal itu bisa menimbulkan bencana dan membalikan dunia. Oleh sebab itu, keempat dewa lantas mengombinasikan kekuatan mereka untuk memberikan hukuman dewa kepada Feng Xiu. Dihadapkan dengan kemampuan tersebut, Feng Xiu jelas tidak gentar sedikit pun, bahkan dengan mudah memblokir kekuatan 4 proyeksi dewa. Pasalnya para dewa sudah lama pergi meninggalkan benua Shengmou dan hanya menyisakan tubuh proyeksi. Tidak sampai di sini, Feng Xiu kembali menegaskan, dalam periode 1.700.000 tahun yang lalu, kekuatan spiritualnya telah mencapai 1 juta poin.
bahkan telah membentuk ulang tubuh melampaui kekuatan manusia dan mendekati level dewa. Inilah sebabnya Feng Xiu berani mengancam keempat proyeksi dewa. Meski dikatakan para dewa memiliki tugas untuk melindungi masa depan dunia, hanya saja Feng Xiu tidaklah memperdulikannya. Dia bahkan menghancurkan keempat proyeksi dewa dalam satu kali serangan, bahkan berniat untuk menghancurkan masa depan. Dewa Cahaya menjelaskan, walaupun Feng Xiu berhasil mendapatkan kekuatan ilahi dewa pendosa, namun benda tersebut tidak akan berguna baginya, di mana kekuatan ilahi pendosa yang terukir oleh menara hukuman dewa memiliki segel penjara abadi, bahkan membuat Feng Xiu langsung terkurung selamanya di menara hukuman dewa, serta tidak akan pernah kembali ke benua Sengmo. Tepat di saat Feng Xiu menyadari semua ramalan Fasyak menjadi kenyataan, sang dewa bintang pada akhirnya tiba di tempat tersebut, di mana dia telah menyiapkan sisa energi mahkota bintang untuk membantu Feng Xiu menjadi dewa dan membawa semua klan mereka kembali ke kampung halaman. 陛下，睡吧。 Sambil diiringi backsound kopi kanan, Feng Xiu berjanji akan memenuhi semua keinginan Fasyak, sehingga dia bisa melihat kampung halaman yang dipenuhi bunga mimpi dan juga binatang kunang-kunang. Merasa puas dengan janji tersebut, sisa jiwa Fasyak lantas pergi meninggalkan tempat ini, sementara Feng Xiu bergegas melewati jalan tangga menuju dewa. Di momen ini, Feng Xiu terlihat mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap umat manusia. Pasalnya kehadiran klan iblis tidak diterima oleh dunia manusia, sehingga mengharuskan pasukannya bertarung untuk merebut wilayah. Meski hal itu dianggap sebagai pendosa, namun Feng Xiu juga menegaskan bahwa para dewa juga sangat berdosa. Pasalnya mereka hanya berdiam diri tanpa memberikan pengadilan bagi klannya. Bahkan di saat kampung halamannya dilanda kehancuran oleh hukuman langit, semua dewa hanya terdiam 1000 bahasa, seolah-olah menutup mata dan menuduh klan iblis paling berdosa di dunia manusia. Oleh sebab itu, Feng Xiu lantas menyerap kekuatan ilahi pendosa untuk menggantikan posisi dewa pendosa. Singkatnya, setelah Feng Xiu resmi mewarisi posisi dewa pendosa, dia berambisi untuk membunuh Austin Griffin alias hukuman langit meskipun harus menghancurkan satu benua. Pasalnya dengan cara inilah, klan iblis dapat membangun kembali kejayaan mereka. Fakta barusan jelas mengejutkan Long Hao Chen, di mana sama-sama kita ketahui, Kaisar Dewa Iblis dan Hukuman Langit merupakan siklus kebencian ataupun kehancuran. Itulah sebabnya, kenapa umat manusia dan klan iblis bertentangan satu sama lain. Bahkan Dewa Pencipta sekalipun tidak bisa memutuskan siklus kebencian, sehingga dia menyerahkan tugas tersebut kepada Long Hao Chen. Meskipun tanggung jawab yang diberikan cukuplah berat, hanya saja Hao Chen bersedia melakukan segalanya demi kelangsungan masa depan manusia. Oleh sebab itu, Long Hao Chen membulatkan tekadnya untuk melangkah maju sebagai dewa cahaya dan harapan bagi seluruh dunia. 但我会无限的希望和可能，我会打败魔神皇。 Di waktu bersamaan, ketika Seng Sai'er harus menentukan pilihan, serta dia juga telah mengetahui jalan yang dipilih lakinya pasti untuk melindungi dunia, Seng Sai'er lantas memutuskan untuk menjaga Long Hao Chen. Singkat cerita, dalam periode tahun ke-6197 klan iblis tiba di benua Sengmo, dan saat ini Kaisar Iblis telah benar-benar menjadi seorang dewa. Hal itu lantas menggemparkan seluruh umat manusia. Pasalnya tidak ada sejarah seorang manusia bisa mengalahkan klan dewa. 成功了，你的愿望达成了。 真的成神了！ Tepat di saat para umat manusia ketar-ketir dengan kemunculan Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu, bahkan dibuat frustasi bahwa umat manusia akan dilanda bencana, Seng Sai'er lantas mencoba untuk menenangkan suasana dan meminta mereka untuk santuy aja.
dirinya akan memurnikan teratai dunia kegelapan untuk mengatur siklus kehidupan maupun kematian, sehingga tidak ada manusia tanpa dosa bisa memasuki sungai kematian. Untungnya saja, ketika Feng Xiu mencoba untuk menghancurkan barrier pelindung Dewa Kematian, Dewa Cahaya Harapan Long Hao Chen tiba di waktu yang tepat memblokir serangan Dewa Pendosa, sehingga membangkitkan semangat seluruh umat manusia untuk melawan klan iblis. Pasalnya di pihak mereka terdapat dua dewa, bahkan Xiaolei sendiri tidaklah pernah menduga posisi dewa yang belum pernah ada sebelumnya ternyata benar-benar menjadi milik Long Hao Chen. Sehingga para umat manusia memiliki presentase yang cukup besar dalam pertempuran nantinya. Dengan adanya kemunculan 3 dewa di medan perang, maka perang selama 6190 tahun mencapai babak akhir. Namun sebelum itu, Feng Xiu meminta Long Hao Chen untuk menemuinya di gerbang pengendali naga dalam waktu 3 hari. Hal ini dia lakukan untuk membuktikan siapa ras terkuat di antara manusia dan klan iblis yang pantas berdiri di benua Shengmo. Nah guys, sebetulnya alur cerita kisah perjalanan Long Hao Chen di episode 198-nya. Gimana guys pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke lah, mungkin segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Terima kasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya dan nyalain juga notifikasinya, supaya sahabat santuy nggak ketinggalan video menarik lainnya. Di sini abang Feng Xiu baik hati dan rajin menabung mau lanjut ngopi santuy dulu. See you and bye. I wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.